شهر الله شهر الله شهر الله شهر الله شهر الله شهر الله رمضان شهر الرضوان والغفران رمضان شهر الرحمن نتلو فيه القرآن شهر الخير والغفران والفوز والرضوان الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد النبي الأمين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Al-Muhtaram Direktur ICC Al-Huda yang saya hormati juga ikhwan dan akhwat yang malam ini di akhir-akhir bulan Ramadan, moga-moga amal-amal kita yang sedikit ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kita yang banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga doa dan harapan yang kita panjatkan selama bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat sekalian, tema yang sebenarnya saya siapkan adalah kita berlindung pada Allah dari sifat-sifat tercela. Ini doa-doa Rasulullah itu ada yang Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, contohnya itu. Allahumma as'aluka al-huda wat tuqa dan seterusnya. Tapi juga ada doa beliau, doa Rasulullah yang berlindung kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Antara lain doa beliau, doa Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min galabatid dain wa qahri rijal. Kalau kita renungi doa ini, kita amalkan, luar biasa. Umat Nabi Muhammad akan kuat, akan rajin-rajin itu. Bahkan doa ini dijadikan oleh Sahib Ratib Al-Haddad itu dikumpulkan zikir-zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk dibaca pagi dan sore hari. Dihimpunlah oleh beliau dalam kumpulan wirid yang diberi nama Al-Wirdul Latif. Wirid yang sederhana yang dimulai dengan membaca Qul Huwallah 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, dan diakhiri dengan selawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Nah, di antara yang dimasukkan oleh Al-Haddad ini doa Nabi ini. Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah. Apa? Lemah iman, lemah semangat, lemah ekonomi dan seterusnya yang negatif-negatif itu, tidak bagus. Itu. Lemah menuntut ilmu, malas-malasan itu. Gimana umat Nabi Muhammad? Ada penelitian di Indonesia sudah cukup lama itu. Lebih dari 10 tahun yang lalu. Katanya anak bangsa Indonesia ini per hari membaca buku cuma 2 halaman. Kalau dirata-ratakan cuma 2 halaman per hari. 2 halaman sampai kapan pinternya itu? Ya, ini kenyataan. Sebelum COVID ada video itu saya dapat di HP itu, beritanya dalam bahasa Arab. Atau dari Mesir apa Kuwait, 2 menitan lah, kurang lebih seperti itu. Dengan menyebut ciri khas bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Ini yang kita nggak sangka masuk ini.
bangsa yang paling banyak membaca buku itu bangsa mana kira-kira? Negara mana? Nah, di berita itu mungkin masih tersimpan videonya, wallahu alam. Sudah, ini video sebelum Covid, semacam berita gitu dalam bahasa Arab. India katanya. India paling banyak membaca itu. Terus disebut lagi bangsa yang paling banyak berpikir. Aktsaru tafakkuran, yang paling banyak berpikir. Ini kira-kira mana? Bangsa mana? Bangsa Indonesia disebut juga nanti kebelakangan. Yang belakang nanti disebut. Yang banyak berpikir inovatif itu Jepang. Sehingga rumah kita, kantor-kantor tidak luput daripada hasil karya anak Jepang itu. Ini AC dan seterusnya itu, TV, macam-macam mobil, banyak berpikir. Nah, kemudian bangsa yang asyaddu tumuhan, yang sangat ambisius di dunia ini. Kira-kira negara mana itu? Nah, Cina disebut. Ini manusia aja bisa dipalsuin, mirip-mirip itu, dioperasi sama dia. Itu, ambisius itu, ambisius, luar biasa. Nah, Irak disebut bangsa yang penduduknya banyak emosional, dikit-dikit marah mulu. Ini perlu diteliti lagi berita singkat itu. Nah, Indonesia katanya disebut dan saya tersinggung. Gitu. Bangsa yang paling banyak pemalasnya di dunia ini Indonesia katanya. Disebut. Irak tadi emosional, kemudian Indonesia banyak pemalasnya itu. Betul. Ustadz Zain Al-Hadi, Ustadz Usman Syahab yang kita sudah kenal puluhan tahun mengingatkan kita itu. Kita enggak inovatif, enggak berpikir serius. Itu. Padahal Nabi ngajarkan kita untuk menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi. Jadi yang pertama tadi doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi. Lemah menuntut ilmu, lemah iman. Ada yang muslim keluar dari agama Islam karena hal yang aneh gitu. Sebaliknya ada yang non muslim mu'allaf masuk Islam karena melihat diundang sama orang Islam buka puasa. Itu artis kita. Dia seumur hidup nggak pernah puasa. Lihat orang Islam maghrib, kemudian buka puasa sama-sama, sholat, berdoa, tertarik masuk Islam. Dan banyaklah peristiwa-peristiwa seperti itu. Ada pengusaha dari Solo itu, zaman Pak Harto, masih hidup mungkin orangnya itu. Ada juga saya dapatkan di TV. Ini dari pedagang kecil yang cuma 2 potong, 3 potong pakaian dia jual di pasar Solo itu, sampai akhirnya punya pabrik puluhan hektar. Kemudian suatu saat dia tanya itu pegawainya yang muslim, buat apa kamu sholat? Dia bilang. Rupanya jawabannya ini kena ke hatinya dia itu. Polos, pegawai rendahan, karyawan rendahan. Dia bilang, Pak, ya kita kan hidup di dunia ini bukan hanya di dunia, tapi ada akhirat kelanjutannya. Kita kepengen, kita diajarkan dalam agama, hasanah fid dunia, hasanah fil akhirah. Baik di dunia, baik juga di akhirat. Dia bilang, jangan kita sudah susah di dunia, susah pula di akhirat. Atau sebaliknya, senang di dunia, sementara di akhirat menderita abadi dia. Gitu. Karena tidak beriman sama Allah dan hari akhir. Rupanya jawaban itu menghunjam ke hatinya bosnya itu. Akhirnya masuk Islam. Gitu. Masuk Islam. Jadi ini dari peristiwa-peristiwa seperti itu. Atau ada yang dengar azan kepengen tahu orang Islam itu azan subuh ngapain tuh? Ruku, sujud. Dan saya bilang itu, coba umat-umat yang lain itu. Adakah umat manusia, umat beragama selain muslim itu, yang umatnya wajib beribadah yang tidak berhalangan sebelum matahari terbit? Ada enggak ini di dunia ini? Kecuali Islam. Subbihisma rabbikal a'la, untuk mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala. Bangun.
Ini Muslim saudara kita yang tidak sholat itu, yang tidak puasa, alasannya apa? Wajib tahu dia puasa, wajib dia tahu, sholat wajib. Kasalan karena malas saja. Nah ini Rasulullah berlindung ini, minal azzi wal kasal, penyakit malas. Kita yang rata-rata miskin saudara kita itu karena malas. Karena malas seperti itu. Akhirnya saya bilang ini kefakirannya abadi sudah. Sepanjang dia hidup seperti itu. Nabi ajarkan, bahkan Nabi doa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku di pagi hari. Kayak Abdullah Syafi'i itu, Asy-Syafi'iyah bilang, saya masih ingat tuh ceramahnya, dengar dari radio. Bagaimana nabinya doakan umatnya supaya diberkahi di pagi hari, yang didoain sedang tidur. Enggak nyambung kata dia. Enggak nyambung itu doanya seperti itu. Nah, lihat itu, kita pernah sekali saya di Cianjur puluhan tahun yang lalu, habis sholat subuh selesai itu petani sudah bawa kerbaunya itu dengan pelitanya. Masih gelap itu. Belum juga 15 menit setelah subuh seperti ini. Jadi al-kasal. Anak muda itu tolabah, saya ingatkan pelajar yang saya ajar itu. Bagaimana kamu nih bangunnya cuma waktu sahur itu cuma 1 jam seperempat, tidur lagi 4 jam. Tidur lagi 4 jam, gimana mau produktif kayak gitu seperti itu. Nanti habis asar tidur lagi. Ya anak muda yang mestinya 3 jam, 13 jam setengah puasa, sadarnya cuma 5 jam, ya kuatlah seperti itu. Seperti itu. Al-kasal. Ini saya senang. ICC menerbitkan kembali Qisasul Abrar, orang bijak Murtada Mutahhari. Buku lama yang tahun 90-an pernah diterbitkan. Nah, yang saya masih ingat itu cerita Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Gitu. Suatu saat sedang matahari Madinah. Beliau hidup di Madinah sampai meninggal di Madinah. Ada kata Syekh Muhammad Al-Munkadir kalau nggak salah itu, sahabatnya yang sezaman dengan dia. Keluar juga siang hari, sepi, padang pasir, terik matahari itu. Cuma dia lihat ada 2 manusia di situ. Dia mau mendekat, mau tahu lagi ngapain ini orang sedang terik matahari. Ternyata dia lihat, ya Allah. Dia bilang, ini putra Rasulullah dengan budaknya itu, dengan pembantunya dia itu. Dia bilang, lagi ngapain ya benar Rasulullah? Lagi ngapain kamu di sini? Kami lagi nanam korma. Dia bilang, innalillah. Dia bilang, umur antum berapa sekarang? Pohon korma itu numbuhnya berapa tahun baru berhasil itu? Laqad zara'a man qablana fa'akalnah. Orang sebelum kita sudah menanam dan sekarang kita menikmati. Wa nazra' liya'kul man ba'dana. Nah, kami sekarang mau nanam, kalau nggak sempat menikmati ini karena sudah usia tua, biar generasi berikutnya yang menikmati. Nggak ada yang sia-sia. Nggak ada yang sia-sia seperti itu. Ini ngajarkan apa? Sifat kebalikan dari malas. Rajin seperti itu. Rajin. Atau seorang direktur teman yang saya kenal itu, bagaimana tuh Imam Sajjad menjelang bulan Ramadan dengan uangnya dia beli budak-budak itu. Banyak dia beli budak itu. Bulan Ramadan dia ajak puasa sama-sama dia, dididik dengan baik, makan sama-sama. Akhir Ramadan dia bebaskan budaknya itu. Itu kalau ada perbudakan sampai sekarang sudah miliaran rupiah seperti itu. Ini ada orang Indonesia 1-2 orang yang pernah saya lihat di TV baru mengeluarkan zakat 1 miliar sekampung itu dikasih orang. Ribuan orang datang. Gitu. Baru 1 miliar. Padahal hartanya begitu banyak seperti itu. Dikenal di Indonesia. 1 dari Pulau Jawa, 1 dari Kalimantan. Kebetulan saya tahu seperti itu. Padahal tidak sebanding dengan kekayaan yang dia miliki. Ini Imam Sajjad, dia beli budak itu terakhir, akhir Ramadan dia bebaskan. Kenapa kau bebaskan ini? Karena aku juga ingin dibebaskan oleh Allah SWT dari api neraka. Yang doa-doanya beliau itu, Abu Hamzah Al-Sumali, luar biasa. Saya menggambarkan atau menghayalkan bagaimana Imam Sajjad bangun jam 2 malam atau setengah 3 itu sholat, munajat, baca Al-Quran. Antum yang hadir nih sekarang, bisa seminggu sekali aja itu baca doa Abu Hamzah Sumali itu top deh, top.
50 menit, bisa 1 jam kalau tenang itu bacanya. Atau kalau anak muda saya bilang bacanya sepertiga aja dulu. Sepertiga stop, besok malam lanjutkan lagi, besok malam seperti itu. Nikmati, apalagi yang mengerti bahasa Arabnya. Itu. Apalagi yang mengerti bahasa Arabnya betul-betul merasakan jamuan yang indah yang diajarkan dari keluarga Rasulullah yang berhubungan dengan bulan suci Ramadan ini. Jadi yang pertama tadi lemah, yang kedua kasal, malas ini. Kalau kita malas kita tidak bisa. Tadi yang saya katakan, kenapa muslim yang sudah masuk bulan Ramadan dia tidak puasa, kewajiban sholat dia tidak puasa. Alasannya kasalan karena malas. Bukan juhudan, tidak mengingkari dia bahwa sholat itu wajib, bahwa puasa itu wajib, dia yakin. Tapi kenapa dia kerjakan? Kasalan, malas. Dan Rasulullah berlindung dari sifat terkutuk ini. Ya. Allahumma inna a'udzubika minal ajzi wal kasal. Yang ketiganya wal jubni, pengecut. Selalu kita ditakut-takuti sama musuh Islam, padahal Allah katakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira. Berapa banyak kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok besar. Pada masa Nabi, ketika kaum mukminin, kaum muslimin mengandalkan jumlah yang banyak, justru kalah dalam peperangan. Justru kalah seperti itu. Ya. Kemudian juga sering kita ini yang kita dilakukan sama kaum muslimin adalah menunda-nunda pekerjaan. Kita masih berharap tahun depan bulan Ramadan akan ketemu lagi. Belum tentu, sudah banyak saudara kita, teman kita yang tahun lalu ada di sini, sekarang sudah tidak ada. Kita berusaha ini. Masih ada jamnya ini, jam-jam Ramadan afdalus saat masih ada. Kita istighfar, kita salawat kepada Nabi dan beramal saleh. Man fattara minkum sa'iman. Kata Rasulullah dalam khutbah Rasulullah, barang siapa yang memberi makan. Ini perhatikan. Ibu-ibu juga ini, dengar. Siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, pahalanya sama seperti yang sedang berpuasa. Mendengar ini, sahabat bertanya, ya Rasulullah, laisa kulluna naqdiru ala dzalik. Tidak semua kami sanggup ya Rasulullah, kepingin memberi makan orang yang berpuasa. Sangat-sangat kepingin. Tapi Nabi katakan apa? Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Bentengi diri kalian dari api neraka meskipun beramalnya dengan setengah dari biji kurma itu. Setengah beramal. Saya katakan bisa mampu cuman beli segelas kolak gitu. Atau ini ada teman kita ini orang tuanya dia cerita. Punya kebiasaan di Kemang di sini, sudah almarhum, Allah yarhamu. Jadi kalau bulan puasa datang dari rumahnya bawa seketel air teh hangat itu untuk berbuka. Ini yang dia biasakan kerjakan seperti itu. Ini beramal juga, sebelumnya juga saya dengar dari teman, kemudian rupanya acara itu diulang di TV dulu, di Trans TV itu. On the spot itu. Orang Cina. Semacam tukang ojek sejak muda sampai tua. Rupanya di samping rumahnya itu, dekat rumahnya, ada panti sosial. Jadi katakan dia dapat uang seperti kalau dirupiahkan 100.000. 20.000, 25.000 dia titip untuk panti sosial, anak-anak yatim. Dan dia beramal ini dari muda sampai tua. Sampai akhirnya dia minta maaf sama pengurus, nggak bisa lagi bantu. Buat anak-anak yatim itu. Buat anak-anak yatim. Saya minta maaf, sudah nggak ada tenaga lagi untuk usaha. Dan itu pengurusnya catat, dari sejak dia muda 40 tahun dia beramal. Tadi 20.000, 25.000 atau 30.000. Setelah dijumlah uangnya itu, kalau dirupiahkan 1 miliar lebih. Afdalul amal, madama wa in qalla. Amal yang paling afdal kata Rasulullah yang sedikit kita kerjakan tapi continue. Saya sering katakan itu sama talabah khususnya para pelajar. Antum anak muda, pemudi itu bisa baca Al-Quran.
bisa baca Al-Quran habis maghrib, luangkan waktu atau habis subuh 10 menit saja. 10 menit tapi terus sampai meninggal. Sekarang usia 20 tahun sampai usia 60 tahun. Sampai usia 70 tahun kalau panjang umur, kita bisa kerjakan itu top. Afdalul a'mal. Madama wa in qalla. Beda dengan Imam Sajjad itu yang katanya khatamal Quran fi kulli salasati ayyam. Dia menghatamkan Al-Quran, Imam Sajjad setiap 3 hari sekali dia hatam Al-Quran. Jadi rata-rata 10 juz dia membaca Al-Quran. Nikmat, nikmat. Apalagi ibu-ibu muda yang masih muda syabab ini mau belajar bahasa Arab. Dulu saya pengajar bahasa Arab di sini pertama. Kakaknya Syekh Hakim ini yang sekarang mudir itu. Iya biasa itu 20, sebulan berikutnya tinggal setengahnya, 2 bulan tinggal sepertiganya. Semangatnya itu yang saya tanya. Ini yang kasal, semuanya kasal semua. Tapi kalau mereka mau nekuni saja, apa saja. Nah sering saya ingatkan juga tuh talabah. Apakah keahlian kamu itu apa sekarang? Dari 3 bahasa kamu pelajari, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Mana yang mantap dari 3 bahasa itu? Satu saja ditekuni, insya Allah bisa menghasilkan yang positif. Satu saja. Tapi 2 tahun ini godaannya mau belajar itu susah, berat. Susah. Sampai boleh jadi yang sering hadir di sini 40 hadis itu Imam Khomeini. Luar biasa. Ditulis sama beliau dalam usia kurang dari 40 tahun. Nikmat betul itu. Pembahasan sabarnya bagus. Itu dari Ayatullah Rahullah Khomeini, Allah yarhamu. Waljul, pengecut. Jadi pengecut, apa yang diharapkan dari umat yang pengecut ini seperti itu? Takut. Mau jadi sopir takut tabrakan, mau jadi pilot takut jatuh dan seterusnya. Ya sudah mati saja sudah. Ini takut. Wal jubni wal bukhul. Sifat pelit itu. Nah Imam Ali mendefinisikan dermawan itu apa? Kebanyakan kita paling mengatakan kedermawan itu suka berderma, suka nolong orang. Tapi Imam Ali katakan apa itu? As-sakha maka ibtidaan. Yang disebut dermawan adalah Anda memberi sebelum diminta. Memberi sebelum diminta. Ada kelanjutannya. Adapun memberinya, mengasihnya setelah diminta, menurut Imam Ali fahayaun au tazammum. Boleh jadi motivasinya karena enggak enak hati atau takut dikatain pelit. Dikatain pelit seperti ini. Jadi kalau bapak ibu lagi ada uang nih, lagi muda hari ini dapat 1 juta, nggak usah tunggu ada yang minta. Saya mau kasih orang 100.000 atau 200.000. Bagi-bagi. Top itu seperti itu. Itu yang dermawan itu. Pokoknya bagi-bagi. Itu saya. Moga-moga Allah yahfadhu, Allah jaga itu. Ada kata-kata hikmah yang bagus itu yang keluar dari Habib Abu Bakar Al-Atas Depok itu. Jadi dia katakan apa? Saya hobi berbuat baik. Saya hobi. Hobi bu. Hobi dia berbuat baik seperti itu. Dia hobi berbuat baik. Apa yang saya mesti kerjakan? Bahkan dari ponakan saya itu, saya dapat cerita. Ada orang yang minta bantuan. Ini nadirul wujud. Jarang terjadi. Dari 9 juta misalnya ada muslim di Indonesia. Jarang terjadi seperti ini. Ada orang yang minta bantuan sama dia, ibunya mau dioperasi. Sakit. Beberapa tahun yang lalu mungkin. Berapa biayanya? 90 juta. 90. Dia nggak ada uang kontan. Akhirnya dia jual mobilnya. Ya katakanlah mobilnya ada 2. 1 anak, 1 dia misalnya. Tapi saat ini dia jual itu mobilnya itu. Untuk menolong orang yang butuh ini. Akhirnya ibu itu dioperasi. Seminggu kemudian katanya meninggal. Dia bilang, kenapa? Buat kita ngapain nih? Buat kebanyakan ibu-ibu ngapain nyusahin ini kita? Dia tidak, jawabannya itu yang membuat saya merinding itu.
Dia bilang, saya malu nanti kalau ketemu Rasulullah. Ditanya kenapa saudaramu minta tolong, kau tidak mau bantu. Kau tidak mau bantu, kau mempunyai kemampuan. Ini karam, dermawan itu. As-sakhi qarib min Allah. Orang yang dermawan dekat dari Allah. Dekat kepada surga, dekat sama manusia, jauh dari neraka. Tapi sebaliknya bakhil, si pelit, jauh dari Allah. Jauh dari manusia, manusia enggak suka seperti itu. Nah, banyak boleh jadi, atau ada tetangga kita rumahnya mewah, mobil bagus, seumur umur enggak pernah ngundang kita makan, atau anak-anak yatim makan di situ seperti itu. Hah? Ibu-ibu buka kalau ada suaminya yang baik, dibantu, jangan ngomel saja seperti itu. Dibantu aja gitu. Dan kalau mau berderma, ini Al-Quran yang ajarkan ini. Jangan yang sudah mau basi baru dikasih tetangga. Kue bolunya sudah mau buluk baru dikasih tetangga. Itu pesan Al-Quran, wala tayammamul khabis minhu tunfikun. Jangan yang kau dermakan itu yang sudah jelek-jelek gitu. Yang kamu sendiri sudah merasa nggak enak melihatnya. Yang bagus-bagus, yang segar. Yang segar-segar seperti ini. Ini terbiatul akhlak. Pendidikan akhlak. Alaikum bimakarimil akhlak. Fa inna rabbi ba'athani biha. Coba Imam Sajjadi doanya makarimul akhlak luar biasa. Ya Allah, berikan aku busana orang-orang yang bertakwa. Apa busana orang yang bertakwa? Orang salihin itu. Apa pakai jubah imamah? Tidak, dia bilang. Fi bastil adil, menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan, menyambung silaturahmi. Orang yang bermusuhan, jangan malah dikompori, tapi didamaikan. Ini yang diterbitkan dari ICC ini, cerita Luqman Al-Hakim. Itu bukunya masih ada, saya lihat itu. Luqman Al-Hakim salah satunya yang boleh jadi Luqman Al-Hakim sifatnya itu dari buku itu yang paling saya ingat itu apa? Dia bilang, kenapa itu sampai kau terkenal itu? Pekerjaan Luqman Al-Hakim suka berpikir, kemudian kalau ada dua orang berselisih atau dua kelompok berselisih, dia siap untuk mendamaikan. Dan dia tidak mau meninggalkan dua kelompok yang berselisih ini sampai istalahah, dua-duanya damai. Meskipun dengan mengeluarkan uang. Ini yang sudah tidak ada di dunia muslim itu. Orang yang berselisih malah dikompor-kompori. Damaikan. Islah zatil bain. Dan ini adalah amalnya para nabi, siddiqin, suhada dan salihin. Jadi sifat bakhil Rasulullah berlindung ini. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi, yang lemah, wal kasal, malas, wal jubni, pengecut, wal bukhul, pelit. Nah, yang kelima, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari tumpukan hutang. Nah, ini lihat pegadaian ramai ini sama orang Islam ini menjelang Ramadan. Iya, pegadaian itu. Kemana? Mau datang ke masjid, siapa yang mau bantu dari masjid? Hah? Ada. Saya belum lahir di Jakarta, sampai sekarang belum pernah ada pengurus masjid misalnya bantu tetangganya yang lahir nggak bisa tebus di rumah sakit. Sampai sekarang belum pernah saya dengar. Gitu. Atau yang membatalkan umrah, kecuali satu dari mahasiswa MI Madinatul Ilmi itu ada dulu katanya ibu-ibu mau ada satu muslim lah mau umrah nggak jadi. Dia kasih itu uangnya yang 14 juta berapa tahun yang lalu. Nggak sampai 20 juta. Beli tanah, akhirnya itu sedekah jariah untuk sekolah seperti itu. Itu. Tapi kaum muslimin belum pandai mendahulukan mana al-aham alal muhim, yang lebih penting dari yang penting. Jadi yang kelimanya itu apa? Dari tumpukan hutang. Ibu-ibu, bapak-bapak juga senang. Satu belum selesai, ini mau ngutang lagi. Akhirnya nggak bisa bayar hutang, ujung-ujungnya ngapain? Ujung-ujungnya mau bunuh diri. Sempit rasanya sudah dunia. Sudah banyak itu kenyataannya. Baik di lingkungan kita maupun berita dari internasional dunia seperti ini. Ya. Nabi berlindung jangan sampai ini kita ngutang kalau tidak terpaksa.
Dan itu saya kaget diingatkan sama teman saya itu. Dia bilang, ada orang mau derma sehari 10.000, 20.000, tapi punya hutangnya 50 juta nggak mau bayar-bayar. Itu. Duitnya dia ada 75 juta. Kalau bayar 50 juta, tinggal 25 juta, sayang dia. Itu. Akhirnya juga gara hutang, ditagi di depan umum. Nah, muslim yang nggak ngerti ini, ditagi, dibikin malu, dicaci maki orang itu, dendam. Ngapain? Bunuh gara-gara hutang. Wa a'udzubika min ghalabatid dain, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari tumpukan hutang. Wa ghahri rijal, terakhir dari tekanan pihak lain. Sampai tingkat negara. Jangan mau negara ditekan sama pihak lain. Jadi orang merdeka. Inilah yang perlu kita renungkan. Kita jadi contoh. Saya masih dapatkan, dulu orang sudah meninggal itu dari Yaman, sudah usia 70 tahun, masih dagang di pasar Tanah Abang. Pakai sendal jepit, pakai kain biasa, ngerti alim juga tapi masih dagang. Jam 9 di pasar, nanti jam 2, jam 3 selesai sudah. Di usia 70-an. Pulang dari rumah nanti apa? Habis asar buka pengajian di rumah. Ya Allah, luar biasa ini. Ini sifat, dan doa Abu Hamzah Sumali itu sudah ada, Imam Sajjad berlindung dari sifat-sifat tercela seperti ini. Tadi contohnya apa? Sudah akhir-akhir bulan Ramadan ini, anak-anak muda, pemudi belum juga menghatamkan Al-Quran. Ada bapak-bapak, ibu-ibu di pasar 10 hari, 12 hari sudah hatam seperti ini. Ini karena apa ya, Mak? Rajin, yang satu rajin, yang satu malas. Itu. Al-hasanah bi asyri amsalihah. Satu dibalas 10, diiming-imingi begitu banyak. Kita sedikit saja berbuat amal baik, dilipat gandakan ini. Ini doa nanti besok malam atau besoknya lagi kita baca itu doa Imam Sajjad. Assalamualaikum ya syahra auliyaillah. Selamat berpisah. Kita merasa orang-orang soleh itu merasa berat berpisah dengan bulan Ramadan. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Kalau seandainya umatku tahu kebaikan apa yang terdapat dalam, mereka mau kepinginnya sebulan penuh bulan Ramadan. Tapi sekali lagi, amal kita sedikit ya Allah. Iqbal minnal yasir. Terimalah amal kami yang sedikit ini. Wa'fu annal kasir. Maafkanlah kesalahan-kesalahan kami yang banyak ini. Ya Allah, masukkanlah rasa gembira kepada penghuni kubur. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna a'udzubika minal 'ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.